Plafon PVC atau plafon gypsum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, buat yang ingin bangun rumah atau sedang bangun rumah saat ini ya, mungkin plafonnya belum kepasang, mungkin lagi bingung gitu ya, mau menggunakan plafon PVC atau menggunakan plafon gypsum. Plafon PVC banyakan dari luar tuh motif-motifnya kayu, tapi kalau plafon gypsum bisa di model-model, terus nanti warnanya sih catnya ya biasanya kebanyakan putih gitu ya. Kira-kira bagus yang mana sih, menggunakan plafon PVC atau plafon gypsum? Kita bahas dulu mengenai bahan dari plafon masing-masing. Nah ini teman-teman, ini adalah bahan plafon gypsum, yang ini PVC. Untuk plafon gypsum sendiri, ini bahannya dari mineral alami ya. Dia bisa dibentuk, mudah dibentuk. Kalau misalnya antum mau gaya-gaya plafon yang agak unik gitu ya, dia ditekuk atau mungkin dibikin kotak atau mungkin dibikin persegi gitu ya misalnya ya. Karena banyak ya kalau plafon-plafon gypsum tuh, kalau misalnya antum menggunakan drop ceiling, up ceiling, atau mungkin dibikin square atau mungkin dibikin oval, ini juga bisa teman-teman. Jadi ini enak, mudah dibentuk, dan ya kita mau bikin seperti apapun bisa insya Allah menggunakan plafon gypsum. Sedangkan kalau plafon PVC ya, plafon PVC ini bahannya dari plastik teman-teman. Ini bahannya dari plastik. Dia nggak bisa dibentuk seperti gypsum, cuman dia looks-nya bisa seperti kayu ya. Jadi ini plastik bahannya, namun looks-nya ini antum bisa milih, nanti ada warna yang coklat seperti ini, atau mungkin agak terang, atau mungkin ada warna yang lebih tua lagi, itu bisa milih warnanya. Jadi kalau masang ini looks-nya akan seperti kayu. Jadi kebanyakan kalau misalnya kita menggunakan kayu kan agak susah ya. Kalau kita menggunakan kayu biasanya nanti akan dimakan rayap, nggak tahan lama, dan seterusnya. Tapi kalau plafon plastik kayak gini, looks-nya kayu, dia tahan lama. Dari looks-nya, plafon gypsum ini memang kelihatan elegan. Sama-sama elegan sih ya kalau menurut Ana ya. Karena kalau plafon gypsum ini antum taruh di interior, ditaruh di dalam gitu ya, terus kemudian dikombinasikan dengan lampu LED, itu Masya Allah luar biasa sekali elegan. Kalau untuk plafon PVC, memang kalau di dalam agak kurang kalau menurut Ana. Ini biasanya cocoknya itu untuk outdoor, atau kalau nggak untuk ya kalau antum menggunakan atap yang cukup panjang, terus kemudian di bawahnya dikasih plafon PVC, ini keren sekali Masya Allah ya. Apalagi kalau fasad antum itu gaya-gayanya adalah gaya-gaya modern, kemudian gaya-gaya tropis, ini cocok banget. Tampilan dari plafon untuk outdoor antum itu menggunakan model kayu. Yang kedua, dari sisi materialnya, kalau plafon gypsum itu mudah dibentuk, ditekuk-tekuk, terus kemudian dibikin oval, dibikin bulat, itu bisa teman-teman. Sedangkan kalau plafon PVC itu nggak bisa, dia hanya flat aja. Agak aneh kalau ternyata plafon PVC ini mau antum tekuk-tekuk, itu agak aneh sih menurut Ana. Lebih bagus dia dipakai untuk flat, sedangkan kalau mau dibentuk-bentuk, dibulat atau oval misalnya, itu bisa menggunakan plafon gypsum. Untuk cara pemasangannya, plafon gypsum ini menurut Ana lebih mudah dipasang ya, walaupun tetap harus dipasang oleh tenaga yang profesional. Sedangkan kalau untuk plafon PVC ini sebenarnya tinggal tempel-tempel aja. Karena kalau plafon gypsum itu masangnya harus ada kasanya, kemudian dibalur, terus kemudian nanti dicat dan seterusnya. Kalau plafon gypsum tinggal tempel-tempel-tempel, terus dibaut, udah selesai. Untuk beratnya, plafon gypsum sama plafon PVC sebenarnya menurut Ana kayaknya lebih berat plafon gypsum ya. Tapi sebenarnya seberat-beratnya plafon gypsum itu tidak membebani struktur. Jadi keduanya sangat aman dan nyaman ketika dipasang untuk plafon. Berikutnya, ketahanan terhadap air. Plafon gypsum ini nggak kuat terhadap air teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk pakai plafon gypsum, bocor itu pasti akan lembab, terus kemudian berjamur. Sedangkan kalau plafon PVC ini kuat terhadap air. Jadi ini juga cocok kalau misalnya antum mau gunakan di area-area basah, misalnya di outdoor atau mungkin di toilet gitu ya. Ini cocok menggunakan plafon PVC. Kalau untuk plafon gypsum itu mungkin di ruang tamu atau mungkin ruang keluarga, ini lebih cocok yang sekiranya terhindar dari kelembaban atau terhindar dari air. Ketahanan terhadap hama plafon PVC ini jauh lebih tahan ketimbang plafon gypsum ya.
Jadi kalau misalnya ada rayap di rumah antum, udah tuh, gypsum itu biasanya juga dimakan oleh rayap. Kayu, gypsum itu makanan rayap. Cuman tenang, kalau misalnya ada rayap di rumah antum, antum bisa menggunakan jasa dari Bintoro Pest. Nomor dari Bintoro Pest antum bisa menghubungi di bawah ini, teman-teman. Dari segi perawatan, gypsum ini kalau misalnya terlihat retak atau mungkin terlihat ada jamur karena bocor, ada air, lembab, dan seterusnya, maka antum membutuhkan perawatan yang ekstra. Antum mungkin harus mencongkel sebagian, misalnya kalau ada yang berjamur, terus kemudian ditambal ulang, terus kemudian dicat ulang. Tapi untuk plafon PVC ini perawatannya jauh lebih mudah, teman-teman. Jadi sebenarnya tinggal dibersihkan aja udah selesai. Untuk daya tahan sendiri, plafon gypsum ini cukup kuat, cuman nggak lebih kuat ketimbang PVC. Karena ini ya materialnya mudah hancur, mudah robek, kena air itu juga mudah berjamur dan seterusnya. Kalau plastik, ya kalau plafon PVC, bahan materialnya plastik, itu jauh lebih tahan lama. Durability-nya masih lebih bagus lah ketimbang plafon gypsum. Nah, untuk Ana sendiri, Ana biasanya lebih mengkombinasikan antara plafon gypsum dan plafon PVC. PVC bisa dimasukkan ke dalam daerah toilet, misalnya yang lembab-lembab, atau mungkin buat outdoor. Ini keren banget kalau kita pakai plafon PVC. Sedangkan untuk plafon gypsum, biasanya kita pakai di daerah dalam ya, misalnya ruang keluarga, ruang berkumpul, terus kemudian ruang tamu, kamar ya. Kamar sebenarnya kalau antum mau menggunakan kombinasi PVC dan gypsum itu juga bisa. Itu tergantung dari preferensi dan gaya desainnya aja gitu. Jadi mungkin itu teman-teman terkait dengan material plafon gypsum dan plafon PVC. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalau lagi mau bangun rumah, silakan hubungi kami melalui nomor di bawah ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.